soal. Kita latihan 15 soal dulu, baru nanti kita masuk ke materi yang ini nih ya. Sudah foto dari catatan aku. Nah, hitungan yang kali ini agak susah sih. Menurut aku ini hitungan paling susah kalau belum belajar ya. Setahu kan Anda sudah belajar deh yang ini, rumus ini. Yang mana kok? Yang Yang mana MU tuh? X per PX sama dengan MUY per PY. Udah belajar belum nih? Oh, Pernah nampak perbandingan belum? itu ada. Udah. Oke. Tapi aku bakal ngejelasin cara dapat rumusnya ini. Pakai metode Lagrange namanya. Oke, kok. Oke, kita lanjut ke soal dulu. eh Selvia, kalau misalnya mau nengok pembahasan nomor 1 sampai 15 nanti aku ada share di YouTube sih. Jadi boleh nengok ulang kalau mau. Dan kalau bisa nengok ulang ya, abisnya ini kemarin materinya lumayan penting nih elastisitasnya. Jadi itu boleh Oke. ditengok. Oke, 16. Most consumers prefer to buy a Hello Kitty mask than the other one. Ceteris paribus. That condition will cause. Ceteris paribus ini artinya yang penting tuh hanya kondisi yang dikasih tahu ini. Cuma satu kondisi ini. Sedangkan kondisi-kondisi yang lain atau perubahan-perubahan lain itu dianggap tetap. Jadi yang berubah itu cuma yang disebut. Kalau nggak disebut ya nggak berubah. Itu ceteris paribus. Jadi most girl consumers prefer to buy a Hello Kitty mask. Ini artinya selera. Dan kalau selera seseorang itu suka atau senang, maka demand-nya meningkat. Kita gambar aja supply demand-nya. Kalau misalnya demand-nya meningkat, set di sini. Maka, Halo kok. halo, ya, Oh, iya kok lu, belum share screen? lupa aku share screen. Asik sendiri jadinya tadi tadi. Oke, ini, sorry. Most girl consumers prefer to buy a Hello Kitty mask than the other ones. Ceteris paribus, seperti yang aku jelasin tadi. Yang lain itu dianggap tetap. Unsur-unsur lain, faktor-faktor lain itu dianggap tetap, nggak berubah. Yang berubah itu cuma yang disebutin ini aja. Dampak dari prefer ini ya jelas demand-nya naik. Dan kalau demand-nya naik, kalian bisa lihat aja ini titik sebelumnya. Nah, ini titik yang baru. Gitu aja cara analisanya. Kalian bisa lihat kalau quantity dan price itu naik. Kalian tinggal pilih mana yang paling sesuai dengan pilihannya ini. Equilibrium will shift to the upright. Benar, ini sih. Downright bukan dia up, change bukan, supply bukan, movement along the demand curve ini bukan ya, karena movement along the demand curve itu ya umpamanya dia cuma bergeser di sepanjang kurva ini. Sedangkan shifting dia baru pergeseran. Oke, berikutnya. At harvest days, rice prices only reach 3 juta per ton dan demand mencapai 30 ton. But at the time of scarcity, saat kelangkaan, rice bounce high ke 4 juta per ton, kenaikan harga artinya, dan demand-nya itu berkurang jadi 25 ton. The coefficient of demand elasticity is, ini elastisitas harga. Pertama aku pengen kalian identifikasi dulu mana yang Q1, mana yang P1, mana yang Q2, mana yang P2. Caranya gampang, seperti yang aku sebut tadi, mana yang pertama? Yang pertama itu ya 3 juta, yang pertama kali disebut gitu kan. Sorry, quantity-nya dulu ya. Quantity-nya berarti 30 ton dulu yang pertama kali disebut, lalu price-nya 3 juta. Yang kedua ini 25 ton dan harganya 4 juta. Lalu kita pakai rumus yang kemarin, elastisitas harga. Kalau kalian masih ingat, itu delta Q per delta P dikali P1 dibagi Q1. Masukin aja. Delta Q itu Q2 dikurang Q1. Q2 kurang Q1, ini negatif 5. 25 kurang 30 kan.
Lalu delta P 4 juta kurang 3 juta itu 1 juta. Dikali P1 itu 3 juta. Dibagi Q1 itu 30. Sekarang tinggal masalah coret-coret deh. Matematika aja ini coret semua. Bisa coret semua 00 di sini. Lalu ini bisa dicoret, bisa dicoret. Lalu ini artinya tinggal negatif 5 per 10. Ini berarti sama dengan negatif 0,5. Tapi ingat, demand elasticity ini dimutlakin. Jadinya ini 5. 0,5. Jadi sejak awal kalau misalnya ini gak kalian tulis negatif 5 itu juga gak masalah kok. Tulakin aja. Jadi jawabannya ini. Oke, 18. Changes along the supply curve for a good are changes along the supply curve. Berarti ini supply curve dia cuman bergeser misalnya dari sini ke sini. Cuman bergeser dari titik A ke titik B. Dia tidak melakukan pergeseran, cuman movement. Cuman movement along the curve. Berarti changes along the supply curve for a good are changes in supply caused by change in price of good. Oke, ini masih gak salah sih. Coba yang berikutnya. The quantity supplied caused by change in the price of good. Nah, ini yang lebih spesifik. Kayaknya ini. Tapi gak apa-apa, kita cek aja lagi. The quantity supplied because enggak. Kalau misalnya teknologi dan productivity, ini sudah pasti bukan berpengaruh ke movement along the curve. Karena yang berpengaruh ke dalam movement along the curve itu cuma price. Karena di sini, ini kan ini sumbu Q, ini sumbu P. Jadi yang berpengaruh ya cuma antara P atau Q. Ada yang selain itu, indikator selain itu pasti pergeseran kurva. Oke, berikutnya. Bila koefisien elastisitas silang barang X besarnya adalah 1,2, nah, yang biasa ditanya ini hubungan barang pasti kalau misalnya elastisitas silang. Kuncinya ini aja. Kalau positif, kemarin barang apa, William? Positif itu lebih dari 0 apa? Iya, positif lebih dari 0. Substitusi. Substitusi. Tara. Oke, 20. Hitungan. Kerjain bareng-bareng deh. Kalian kerjain di kertas, boleh coret-coret. Coba dikerjain. Kalau bisa kerjain di pala, boleh. Sebenarnya ada sih cara supaya kalian nggak perlu pakai rumus. Kerjain di kepala, elastisitasnya. Ada trik cepatnya. Tapi tidak apa-apa yang ini coba kalian kerjain dulu pakai cara biasa. Dan yang sudah selesai langsung ngomong aja ya. Elastis kok. Elastis ya. Oke. Kalau Nando, dapatnya apa? Itu dapatnya inelastis, tapi bentar kok. Coba cek Oke, dulu. tidak apa-apa. Kalau William, dapatnya? Iya, sama dapatnya min kan. Maksudnya, dapatnya? Inelastis. Inelastis ya. Oke. Nih.
Coba yang merasa gak yakin boleh cek ulang dulu. Aku juga belum hitung ini. Kok ini minusnya tetap harus ditulis kah? Minusnya dimutlakin aja sih. Oh, oke. Minusnya dimutlakin aja. Orang kebanyakan salah itu nentuin mana yang P1, mana yang Q1. Cara paling gampangnya itu yang paling atas aja yang jadiin P1 sama Q1. Tadi ada yang nanya ya? Nando dah. Oh, Elastis kok jawabannya. elastis. Oh, oke. Coba kita kerjain bareng aja deh. Aku juga di penasaran gua. Oh, tetap inelastis kok. Gak tahu sih. Jelasin lah kok. Coba kita pakai rumus biasa lah dulu. Delta Q per delta P Elastis kok, hehe. Sorry kok. Q1. Delta Q-nya ini 2. Nggak perlu nentuin mana yang Q1 mana yang Q2 sih kalau delta P. Sebenarnya rumus delta Q itu kan sebenarnya memang Q2 kurang Q1. Cuman biasanya delta itu dimutlakin. Jadi ya tinggal lihat aja perubahannya berapa, sudah 2 gitulah. Nggak perlu mikirin mana yang Q2 mana yang Q1 kalau perubahan. Langsung gini, delta P-nya 500 langsung. Lalu ingat P1, P1-nya 4000, Q1-nya 10. Ini coret-coret jadi 8, coret-coret 5, 8 per 5, berarti elastis. Ini 1,6, ini lebih dari 1. Elastis arti jawabannya. Oke, mantap Selvia, first try. Oh, Hah? mau nanya dong Bang. Itu kenapa 2 bukan min 2 kok? Kenapa 2? Sebenarnya secara teoritis itu minus 2. Hanya saja di elastisitas harga itu kita boleh mutlakin. Kita jadikan positif. Jadi gitu. Boleh dimutlakin. Karena pada dasarnya elastisitas permintaan itu sebenarnya nilainya pasti negatif. Karena hubungan antara kuantitas dengan price di demand, di permintaan, itu berbanding terbalik, berbanding negatif. Makanya kan kurva permintaan demand, kurva demand itu kan begini kan? Nah ini di quantity, ini price. Dia berbanding terbalik kan nih. Ini umpamanya kemiringannya itu negatif. Kemiringannya negatif, jadi harusnya elastisitas itu memang negatif pada dasarnya. Tetapi elastisitas harga ini orang ekonomi sana lah pusing juga aku kenapa di gituin itu elastisitas itu boleh dimutlakin. Jadinya nanti hasilnya itu positif. Jadi gitu. Kok mau nanya kok? Oke. Nah, itu kan kalau misalnya kita udah ketemu min tadi kan boleh dimutlakin. Hmm, Terus kita kapan dapat jawaban inelastis? maksudnya kapan dapat jawaban inelastis? Iya. Nah, Kalau dimutlakin bukannya nggak bakal minus ya kok? nah kita kembali ke ini lagi. Sesuatu yang kalau kita mutlakkan itu jawabannya tuh pasti paling tidak itu nol. Karena kalau kita mutlakin kan sudah pasti dia
positif. Dan kalau dia positif, yang paling mungkin itu ya 0. 0 kalau dimutlakin tetap 0. Tapi kalau misalnya mau negatif 0,1 sekalipun, mau sekecil apapun, kalau kita mutlakin itu jadi positif. Nah, di elastisitas harga, kita mulai menghitung dia tuh inelastis atau elastis sempurna atau inelastis sempurna itu dimulai dari 0. Jadi yang paling kecil yang mungkin itu elastisitas harga itu nilainya 0. Jadi mulai dari 0 dan nanti bertahap. Jadi ini sebenarnya lebih tepatnya bukan E kurang dari 1 tapi 0 kurang dari sama dengan 0 kurang dari E kurang dari 1. Jadi di antara 0 dan 1 gitu. Inelastis harusnya rumusnya begitu. Jadi ini aku ralat aja deh. Ini kebanyakan orang cuma buat kurang dari 1, tapi nggak dibuat antara nolnya. Pertanyaan bagus, Selvia. Oke, kamsia ko. Oke. Nah, ini cara biasanya. Caranya begini. Sekarang aku mau kasih tahu cara deking. Aduh, ngeselinnya kayak ini. Oke, nah, kalau cara aku kembali ke rumus yang paling awal. Aku pakai rumus ini. Persentase delta Q per persentase delta T. Jadi caraku gini. Patokannya dari Q1. 10 ton, supaya bisa jadi 8 ton, dia harus berkurang berapa persen. Umpamanya dia kena diskon berapa persen gitu. Dia berkurang berapa persen? Coba Nando, berkurang berapa persen dia? 10 ke 8. 20%. 20%. Price-nya ini Nando. 4.000 ke 4.500 dia harus naik berapa persen? Ini angka pecahan, angka desimal sih. Desimal. Ini kebetulan angkanya desimal, jadi agak susah. Cuman kalau terbiasa pasti gampang ini. Nampak langsung ini. Biasanya. 0,125. 12,5 kan? Ah ya itu lah. Ya ya ya. Nah, dia kayak 5 ya. 1/8 gitu kan, ini kan. Kalau kalian nampak, ini kayak naik 500 per Oh 4.000. iya ya. Iya, dia kayak 1/8 tuh kan. 1/8 tuh 12,5%. Nah, kalau kayak ini, aku langsung nampak ini lebih dari 1 pasti. Karena persennya bisa sama-sama dicoret, umpamanya. Nah, itu 20 dibagi angka yang lebih kecil, ya pasti elastis. Tapi, jadi gitu. Tapi kalau misalnya diminta nih, mungkin angka pastinya berapa? Aku langsung aku langsung gini aja sih. Oke, aku tambahin aja 200 nih. Jadi aku kali 10. Atas dan bawahnya aku kali 10. Habis itu oke nampak nih langsung bagi 25 be dua-duanya. Ini jadi 8 nih jadi 5. Oh, ini langsung 1,6. Aku kalau mau cepet gitu. Jadi aku gak mau lagi pakai rumus, aku langsung pakai cara ini aja. Jadi logikanya Q1 supaya bisa menjadi Q2 dia harus diapain berapa persen? 20%. P1 ke P2 dia harus diapain berapa persen? Dia harus naik 12,5%. Atas bagi bawah langsung dapat. Itu gitu. Nah, sekarang coba kita praktekin ke yang ini nih. Ke yang nomor 17 deh. Nih. Waduh, angkanya buruk. Tapi ya apa-apa, nggak masalah. Kalau misalnya kalian kenapa angka buruk, pakai pecahan, men. Nggak apa-apa. Jadi langsung sama dengan oke, 30 ke 25 dia harus turun oke, 5/30 berarti 1/6. Lalu ini 3 juta ke 4 juta dia harus naik sejuta bagi 3 juta 1/3 langsung. Oh, ini berarti bisa langsung gini be 1/6 kali 3. Oke, 3 bagi 6 0,5 gitu. Nggak kayak dulu tulis angka sebanyak-banyak ini, kalian umpamanya singkatin caranya, langsung kalian kerjain di kepala. Jadi simpelnya kalian proses di kepala dulu baru kalian tulis.
Itu kalau misalnya kalian mau belajar trik cepatnya. Oke, mantap. Sip. Kita ke soal berikutnya. Oke. The appropriate equation for the above demand curve is, ini ada dua titik yang diketahui, titik 0,800 dan 40,0. Nah, jadi gitu. Tapi sebenarnya kalau soal kayak ini ya, sebisa mungkin jangan pakai rumus, langsung nengok pilihan baik. Kalian lihat aja gini, ini 800. Berarti Q, kalau misalnya P-nya itu 0, Q-nya 800. Jadi cari yang Q sama dengan 800 dari awal. Oke. Habis itu demand curve itu sudah pasti hubungan antar Q dan P itu kan negatif kan. Berarti ini pasti depannya negatif. Habis itu ini 40. Oke, berarti cari yang kalau misalnya Q-nya itu 0, P-nya itu 40. Oh, ini Q-nya 0, ini nolin, habis itu 20 kali 40, oh langsung B ini. Itu kalau pilihan ganda ya. Tapi kalau misalnya essay ya apa boleh buat sih. Harus boleh pakai rumus ini sih yang paling aman sudah. Yaitu P2 kurang P1, P kurang P1 sama dengan Q2 kurang Q1, Q kurang Q1. Amannya gini. Masukin rumus ini B tinggal. Kalian pasti bisa. Next. Tadi dapat 20-nya dari mana kok? Nah, 20-nya. semua kok. Oh iya, sorry kecepatan. Pertama kalian nengok Q-nya kan 800 kan gitu kan. Kalau misalnya P-nya 0, ini kan P-nya 0 ini, Q-nya itu 800 di sini. Berarti sudah pasti Q itu sama dengan 800 saja. Cari yang 800 langsung gitu. Lalu kalian lihat di sini. Oh, kalau misalnya Q-nya 0, P-nya itu 40. Berarti kalian lihat aja ke sini. Lalu kalian lihat, oke, mana yang kira-kira kalau misalnya angka itu dikali dengan 40, dia hasilnya 800 gitu. Oh, 40. Karena kan 20 kali 40 itu 800. Jadi gitu baik sih menurut aku. Cari yang, oh, atau simpelnya gini aja sih. 800 dibagi 40. Itu 20 gitu kan. Langsung bagi 800 dengan 40 itu 20. Jadi gitu. Nah, tapi kalau misalnya ini, yang ditanya itu bentuk pertanyaannya P sama dengan apa dikurang Q apa gitu kan. Nah, kalau misalnya begini, kalian lihat aja langsung di sini ini 40, ini sudah pasti 40. Dan ini kalian ya sudah 800 dibagi 40. Eh, enggak, sorry, 40 dibagi 800. 40 dibagi 800 ini 1/20. Jadi gitu. Jadi semacam kebalikannya gitu. Kalau misalnya begini sih, mungkin kalian mungkin cari begini kan kan kayak semacam cara cepat kan. Kalian mungkin nggak yakin nih, ini bener ya? Nggak apa-apa, nggak masalah. Kalian coba tes masukin dua titik ini ke dalam persamaan ini. Kalau misalnya benar, misal kalau ini 40, ini 40, oke benar. Ini kalau misalnya ini 800, oke 800 bagi 20 itu 40, 40 kurang 40, oke 0. Berarti itu benar, gitu aja. Jadi kayak eh, saling dibagi-bagi weh sih. Jadi gitu. Ini 800 dibagi 40 dapat 20 di sini. Kalau di sini ini 40 dibagi 800. Jadi semacam kebalikannya gitu. Kalau misalnya P sama dengan apa? Intinya harus dapat 0 gitu ya kok? Intinya harus dapat 0. Karena kan titiknya begini gitu nah. Titiknya itu 0,800 dan 40,0. Jadi kalau sesuatu itu ada nilainya, yang lain pasti 0. Karena dia bersinggungannya itu di titik sumbu P dan sumbu Q. Jadi gitu. Berarti cara nentuin titiknya tuh kebalikan dari baca titik koordinat ya kok? Atau gimana? Kebalikan dari baca titik koordinat. Harusnya Astagfirullah. Yo, sorry. Aku mabuk. Sorry, sorry. Ini harusnya ini 800,0 dan ini 0,40. Sorry ya. Tapi konsepnya masih sama kok, kurang lebih dengan yang aku jelasin tadi. Aku cuma salah tulis titik deh, aku salah kira tadi.
Tapi yang aku jelasin sama kok dengan penjelasannya seharusnya. Oke kok, bisa kok. Iya, sorry. Oke. Nah, nomor 22. Bila harga suatu barang naik ceteris paribus kecuali em, oke. Mungkin kalau begini aku langsung gambar kurva demand and supply sih supaya gampang bayangin. Kurva permintaan bergerak ke bawah, ke bawah. Kalau ke bawah tuh price-nya menurun deh. Nah, langsung lah bergeser ke kiri. Bentar. Jika harga suatu barang naik, kurva permintaan bergerak ke bawah sepanjang kurva. Harga satu barang tuh naik. Oh enggak, sorry. Coba aku gambar aja deh. Saya harganya naik ke sini. Otomatis dia bergerak ke atas. Oh, berarti bener lah ya sudah ya. Dia bergerak ke bawah ya. Kalau kurva permintaan bergeser ke kiri, jumlah yang diminta berkurang. Coba aku eliminasi satu-satu ya, aku jadi tidak yakin. Jumlah barang yang diminta akan berkurang, ini benar. Jumlah barang yang ditawarkan, ini benar. Kurva penawaran bergerak ke atas sepanjang kurva. Ini benar. Kurva permintaan bergerak ke atas juga ya, harusnya sepanjang kurva ya. Harusnya ini ke atas. Dia tetap sama-sama ke atas karena price-nya kan ke sini. Kurva permintaan bergeser ke kiri. Ini aneh sih. Harusnya gak ada hubungan. Ini salah sebenarnya. Nggak laku. Ada yang punya pendapat lain nggak? Mungkin. Antara A dan B sih. A bisa, A yang salah, B salah. Tapi yang B itu masih kurang jelas. Yang nampak nian salahnya itu yang A. Jadi aku pilih A, B. Dia pasti bergerak ke atas habisnya. Cek lah. 22. A dan B. Spontan ini. Capek. Oke, A dan B benar. Oke. 23. Bergesernya kurva permintaan barang A ke kanan dikarenakan bergesernya kurva permintaan barang A ke kanan karena kenaikan harga barang B di mana harga B merupakan barang komplementer. Oke, ini benar. Ya, karena dia komplementer kan. Enggak. Kalau misalnya harga B naik, maka permintaannya berkurang. Dan karena dia barang komplementer, harusnya barang A juga berkurang permintaannya. Dia harusnya bergeser ke kiri. Berarti ini salah. Nah, ini menurunnya selera masyarakat akan barang A. Bisa jadi. Nggak mungkin. Kan ini ke kiri ya. Pendapatan masyarakat turun, ini ke kiri. Kenaikan harga barang C, di mana barang C merupakan, nah ini. Karena dia naik, barang C jadi kurang berminat, orang pindah ke barang A. Otomatis permintaan barang A naik. Jadi gitu. Oke. Nah, kalau soal begini, mungkin yang bakal aku lakuin pertama kali itu aku langsung lihat ini kan ada tabel harga dan ini ada jumlah permintaan dan jumlah penawaran gitu kan. Kalau misalnya di harga 2 jumlah permintaan penawarannya berapa, kalau harganya 3 ini berapa gitu kan. Kalau gitu aku langsung buat ini aja sih langsung QD
dan ini QS. Ini sama dengan berapa? QD itu perubahannya 10, negatif 10 maksudnya. Jadi jelas nih kayak dia tiap kali price naik 1, dia langsung berkurang 10. Jadi ini pasti negatif 10P. Nah, lalu kalian lihat kalau misalnya P itu 0, maka Q-nya berapa? Kan kira-kira nih kurang 10 terus nih. Kalian tambahin aja sekali, dua kali ke 0 gitu. 2 ke 0, kalian tambahin aja 10-nya dua kali ini jadi 60. Jadi kalian umpamanya buat kolom sendiri gitu. Set, set, gitu. Ini kalau misalnya ini 1, ini kalau 0. Ini kan jadi 50, ini jadi 60. Tuh. Kalau misalnya yang QS, ini dia bertambah 5 terus, berarti ini 5P. Dan kalau dia 0, dia gimana? Ini 20, habis ini 15. Jadi ini plus 15. Oke, tinggal cari mana yang benar. Ini benar permintaannya. Ini benar. Harga keseimbangan. Cari aja yang sama. Oh, ini sama nih 30 jelas. Berarti di saat P-nya 3. Jumlah keseimbangan juga saat Q sama dengan 30. Berarti 1356. Jadi gitu. Kalian belum tentu bakal mendapatkan soal yang seperti ini sih. Cuman di sini aku pengen melatih kalian gimana kalau kalian lihat soal itu, kalian secepatnya mencari cara yang paling efisien. Karena kalau misalnya dia ngasih tahu titiknya sebanyak ini enak banget sih, apalagi berurutan di 2, 3, 4, 5. Enak gitu, langsung bisa kalian hitung satu-satu baik gitu nah. Nggak perlu kalian pakai rumus-rumus yang kalau misalnya diketahui 2 titik. Itu melelahkan. Kalian cari cara jitu-nya. Jadi gitu. Oke, bila pemerintah mengurangi subsidi harga penjualan BBM dalam negeri sehingga harga jual BBM naik, sementara itu jumlah permintaan tergolong barang ini. Oke. Harga jual naik 30%, sementara itu jumlah permintaan berarti delta Q-nya 20%, delta P-nya 30%. Ini kurang dari 1, harusnya barang yang inelastis. Oke. Nah, ini. Bila fungsi permintaan dan penawaran suatu barang adalah P, maka besar surplus konsumen adalah, kalau yang begini aku curiga biasanya dia nanyanya kalau surplus maksimum. Artinya kita pakai yang kalau S aksen ini sama dengan 0. Coba kalian kerjain dulu nih. Menarik nih soalnya. 26.
Apply. Tambahkan 1,5 Q tambah 4 dikira subsidi. Kita subsidi itu 2 Q S besar itu 2 Q kuadrat kurang 10 Q. Lalu kita masukin ke sini, kita dapat S kecil itu Q maksudnya, Q aksen itu sama dengan 2,5. Ini kalian masukin ke P aksen. P aksen ini hasilnya baru buruknya apa ya? 1 sama 2. 12,75. Lalu subsidinya negatif ya. Kalian dapat subsidinya negatif 5. Kok apa tadi kok? Kalian dapat subsidinya negatif 5. S yang kecil, subsidi per unit. Ini surplus konsumen ya? Oh, sorry, saya salah lihat dari tadi. Aku nengoknya subsidi konsumen minus literasi. Sorry. Oke, kalian masih ingat yang aku jelasin tentang ini gak? Surplus konsumen. Dari equilibrium dia bagi surplus konsumen itu yang di bawah supply, yang di bawah demand. Jadi luas segitiga ini. Jadi gitu. Nah, kalau kalian lihat yang begini, kalian cari aja luas dari segitiga ini. Luas segitiga ini gimana cara carinya? Kalian pertama cari equilibrium. Equilibriumnya tadi di ini berapa tadi ya? Ini 5 ada. Bentar, itu belum. Ya, ini 5. Habis itu ini 11,5. Ya, ini 11,5. Ini equilibrium. Lalu kalian cari ini titiknya berapa? Kalian lihat demand. Demand itu yang ini. Lalu kalian tentukan kalau misalnya Q itu sama dengan 0, P-nya berapa? P-nya 14. Jadi langsung aja 14 dikurang 11,5 ini 2,5. Lalu kalian kali dengan ini. Artinya panjang alasnya itu kali 5, lalu kalian bagi 2. Ini nanti hasilnya ketemu 6,25. Ini surplus konsumen ya, sorry. Aku kira tadi subsidi konsumen. Aku salah lihat. Oke, gimana? Kira-kira paham nggak kalian nih tentang surplus konsumen? Paham kok. Oke. Kalau aku ada salah soal gitu, salah sebut soal kasih tahu ya. Sorry Gue kok. salah baca beda Boleh. Tidak. Jelasin ulang yang itu tadi, grafiknya. grafiknya ya. Ya. Pertama kalian buat supply demand-nya, garisnya, kira-kira beda apa. Lalu kalian cari equilibrium-nya di mana? Equilibrium-nya kan yang ini di quantity 5 dan price 11,5. Lalu yang pengen kita cari tahu kan luas dari segitiga. Segitiga ini kan segitiga siku-siku. Jadi kalian cari aja panjang sisi ini sudah ketemu nih. Yaitu 5 dari ini 0, habis itu ini 5 gitu kan. 0 ke 5, 5. Lalu ini ke titik ini yang sekarang kita pengen tahu. Di sini. Nah, di situ. Cara carinya ya ini titik ini itu. Kalian pertama lihat kurva demand.
Lalu kalian kira-kira kalau misalnya quantity-nya itu 0 kan nih di sepanjang sumbu P ya, ya kan? Dia di sepanjang sumbu P. Artinya di saat apa Q-nya itu 0. Q-nya itu 0, kalian nolin aja Q-nya ini. Berarti P itu sama dengan 14, berarti ini 14. Lalu kalian cari selisih antara 14 dengan 11,5 itu 2,5. Lalu ini ke sini alasnya itu 5, lalu kalian bagi 2. Rumus cari segitiga. Jawabannya 6,25. Jadi macam begitu. Siap. Oke. Oke, next. Yang merupakan fungsi permintaan. Ini. Karena kalau ini dipindah ruas, sama-sama positif, sama-sama pindah ruas positif. Nah, sudah ini sih, kira-kira. Oke. Penurunan harga yang dilakukan oleh produsen yang mengalami kurva permintaan elastis akan meningkatkan total revenue perusahaan. Karena cara aku bayanginnya gini, Besi. Kalau elastis dia kan landainya gitu kan. Awalnya dia mungkin buat harganya segini. Tapi gara-gara dia ngebuat harganya segini, saya turun segini nih. Wah, dia luasnya malah tambah lebar, coy. Padahal dia cuma turunin misalnya dikit, tapi luasnya malah tambah banyak nih. Luasnya ini yang bakal jadi revenue mereka. Karena revenue itu sama dengan harga dari suatu barang dikali banyak barang yang dia bisa jual. Price kali quantity, itu revenue. Jadi gitu cara aku bayanginnya. Jadi ini karena permintaan elastis menunjukkan bahwa perubahan harga lebih kecil daripada perubahan kuantitas yang diminta. Ini jawabannya. Jadi gitu. Eh, bukan dong. Kebalik, sorry. Kok perubahan harga lebih kecil dari perubahan kuantitas yang diminta? Bener aja sudah ya. Astaga, ada apa bulan ini? Yalah kan ini delta Q ini lebih kecil daripada Hah? Oh iya iya salah salah salah. Permintaan yang elastis menunjukkan bahwa harga memiliki pengaruh yang kecil terhadap jumlah barang yang diminta. Berarti delta P ini lebih kecil dari delta Q. Oke, berarti B jawabannya. Karena ini elastis. Oke. Yang terjadi pada harga dan kuantitas daging ayam bila para konsumen dapat membeli atau memperoleh ikan laut dengan harga yang lebih murah adalah otomatis demand-nya berkurang. Si daging ayam ini dia bergeser ke kiri. Kalau bergeser ke kiri, harga dan kuantitasnya dua-duanya turun. Aku pengen salsa. Oke, ini. Koefisien elastisitas permintaan beras adalah negatif 0,7. Jadi yang benar tuh harusnya negatif 0,7 sih. Harusnya, cuman banyak orang kebiasaan tuh mereka mutlakin. Jadi gitu. Dan ingat kalau di elastisitas itu yang kalian lihat itu persentasenya. Yang kalian hitung aja awalnya kan persentase. Jadi bukan rupiah, bukan unit, tapi persentase. Jadi jawabannya itu ini. Harga beras meningkat, maka permintaan akan beras berkurang sebesar 0,7%. Selesai. Ada yang mau nanya gak? By the way kok, tadi kayak mana yang nomor 30 yang persentase maksudnya kayak mana tadi kok? Kita kembali ke rumus elastisitas lagi. Ini tuh persen perubahan Q terhadap persen perubahan P. Jadi kalau misalnya elastisitas itu yang kalian lihat itu perubahan pada persentasenya sebenarnya. Bukan rupiah, bukan unit. Ini sudah salah semua kalau misalnya ada rupiah atau unit. Karena yang kalian bandingkan sejak awal itu pakai persentase.
Jadi ya yang berubah itu persentasenya bukan nilainya. Ada perbedaan tuh di sana. Jadi ya kalau misalnya ini harganya naik 1%, ini delta P 1%, artinya permintaan beras akan berkurang 0,7%. Berarti ini atasnya 0,7%. 0,7 bagi 1 itu negatif 0,7 lah intinya. Oke, sesuai. Kalau ini kan berkurang berarti ini negatif ini. Negatif 0,7% per 1%. Jadi negatif 0,7. Oh, oke kok, kamsaha kok. Yuk. Oke, berarti dan sudah latihan soal ini. Oh ya, untuk reminder bagi si Sylvia sama William, yang di sini mungkin teori-teori kayak koperasi, manajemen, fungsi uang, pengertian uang, gitu-gituan, aku udah bakal bahas ya. Karena itu hafalan, dan aku sendiri pun kurang menguasai kalau masalah hafalan yang gituan. Mungkin aku lebih banyak di hitungan sih, harap dimaklumi ya. Oke kok. Oke, sip. Oke, sesuai janji aku kemarin, kita ke perilaku konsumen dan perilaku produsen. Perilaku konsumen, kalian tinggal berkaca ke diri kalian sendiri. Kita sebagai konsumen itu pengen mendapatkan yang paling banyak. Jadi ciri-ciri orang Jambiru, makanan tuh pengennya murah. Habis yang murah yang banyak. Pasti gitu. Orang Jambi ini kan. Nah, itu ciri-ciri dari konsumen tuh. Mereka mau menghabiskan sedikit mungkin dengan mendapatkan nilai guna yang sebanyak mungkin. Jadi kasihan nanti penjual-penjualnya ya. Tapi memang gitulah hukum dari perilaku konsumen. Mereka ingin kepuasan maksimal. Nah, untuk mendapatkan kepuasan maksimal ini, kita bisa menghitungnya. Jadi gitu. Jadi kepuasan dari konsumen itu bisa kita hitung sebenarnya. Ada dua pendekatan. Pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Pendekatan kardinal itu pendekatan di mana perilaku konsumen itu ternyata bisa dihitung. Dihitung pakai yang namanya satuan util. Jadi ada kuantitasnya gitu. Oh, total utility-nya misalnya 10, total utility-nya 15. Bisa dihitung, bisa ada persamaannya gitu. Jadi itu teori kardinal. Dia bisa menganalisis perilaku konsumen yang menyatakan bahwa kepuasan dapat dihitung dan dinyatakan dalam satuan tertentu, yaitu satuan util. Nah, dalam pendekatan kardinal digunakan total utility dan marginal utility sebagai alat analisis. Total utility itu simple. Simpelnya adalah jumlah dari kepuasan yang kita terima. Jadi kalau misalnya kita makan ayam McD ini misalnya, mungkin kalau misalnya ayam pertama aku dapat kepuasan 5. Habis makan ayam kedua aku dapat kepuasan 9. Habis makan ayam ketiga aku dapat kepuasan 12. Jadi gitu. Itu total kepuasan. Sedangkan marginal utility ini itu lebih ke perubahannya. Jadi perubahan total utility terhadap perubahan quantity. Jadi contohnya begini nih. Eh, mana nih ya? Nah ini titik C, C ini total utility-nya 9. Yang A ini total utility-nya 11. Jadi gitu. A ke C ini perubahannya itu 2. 11 dikurang 9 itu kan 2. Lalu quantity-nya itu perubahannya, oh sorry, tidak bisa begitu. Kita ubah titik analisanya. Yang kita analisa sekarang coba
A sama B bae lah, biar gampang. A sama B. B ini titiknya ini di 14 seharusnya, ya 14. Oke. Nah, B ke A, ini aku ulangin B ya. Titik A, ini quantity-nya itu 2, yang bisa dia konsumsi itu 2 umpamanya. Lalu total utility-nya itu 11, titik A. Titik B, dia mengkonsumsi 3, dan total utility-nya itu 14. Dari sini kita bisa ambil delta TU dan delta Q-nya. Perubahan kepuasannya 14 ke 11 itu 3. Delta Q-nya 3 ke 2 itu 1. Berarti marginal utility-nya itu 3. Jadi marginal utility konsepnya begitu. Tapi terkadang kita itu nggak dikasih tahu. Seperti yang aku kasih tahu kemarin di elastisitas, kita tuh nggak dikasih tahu tentang titik-titiknya. Kita cuma dikasih tahu mungkin persamaan dari TU-nya. Mungkin TU ini mungkin sama dengan 3x kuadrat tambah 4 misalnya gitu. Persamaannya mungkin gitu TU. Kita nggak dikasih tahu gitu. Bukan X, sorry. Q kuadrat. Nah, kalau sudah begini, kita pakai konsep yang ini. Aku bilang kemarin. Delta kita ubah jadi D yang ini. DTU, DQ. Dan ini kita jadinya menggunakan konsep turunan. Sehingga MU itu menjadi TU aksel. Kita turunkan gitu, total utility. Nah, TU, coba TU yang ini aja ya. Kalau kita turunkan, ini TU action menjadi ini 2 turun ke sini, 3 kali 2 itu 6, lalu dia Q, dan 4 kalau diturunin itu nggak ada apa-apanya ya, karena konstanta kalau diturunkan itu habis hilang. Jadi jadinya TU aksen itu 6Q, artinya MU itu 6Q. Jadi begitu. Nah, jadi kalian bisa dapat nih pengertiannya. TU adalah kepuasan total yang didapatkan oleh konsumen dalam mengkonsumsi sejumlah barang atau jasa. Sedangkan MU adalah tambahan kepuasan yang didapatkan oleh konsumen ketika menambah konsumsi sebanyak 1 unit barang atau jasa. Jadi ini kayak tadi ini kan, dia 2 ke 3 dia nambahin 1 unit. Marginal utility-nya berapa jadinya? 11 ke 14, 3. Jadi begitu. Tapi ingat, marginal utility ini nilainya nggak selalu tetap ya. Dia buktinya ini dia berubah terus kan. Jadi gini. Dia pertama mungkin di sekitaran 7 di sini. Dia perlahan turun terus sampai marginal utility akhirnya nilainya negatif. Nah, jadi gitu. Jadi ini sebenarnya kalau kalian lihat kurvanya ini, kenapa kurvanya begini? Ini ada alasannya sebenarnya di balik ini. Alasan di baliknya adalah hukum Gosen. Jadi hukum Gosen ini ada mengeluarkan 2 hukum. Hukum yang pertama itu, kalau kita mengonsumsi suatu barang, kepuasan kita itu awalnya meningkat. Wajar dong. Tapi lama-lama dia sudah mencapai titik jenuh. Kita makan ayam McD kebanyakan kita begah, kita males jadinya lama-lama menurun, lama-lama tetap stagnan, habis stagnan bukan stagnat sih, lebih tepatnya dia mencapai titik puncak. Dia sudah naik mungkin eksponensial nih, lalu dia mencapai titik puncak, sudah jenuh, akhirnya dia berkurang. Nah, berkurang. Jadi kepuasan itu bisa berkurang loh sebenarnya. Misal nih, kalau misalnya saya makan ayam McD kebanyakan, kalian bayangin deh, makan kekenyangan. Habis itu makan ayam McD 10 ekor. Pasti rasanya kayak enek gak sih? Jadi gitu. Ini sudah fase enek ini. Tidak mau lagi. Justru supaya aku udah makan ayam McD ini, aku berani bayar. Gitu kan. Sampai di fase begitu. Itu kalau misalnya sudah total utility-nya itu menurun. Jadi kalau misalnya kita sudah jenuh sampai eneknya tuh, sampai kalau misalnya supaya aku udah makan, aku berani bayar gitu nah. Itu sudah fase di mana TU-nya itu berkurang. Dan kalau TU berkurang, artinya perubahannya itu negatif. Dan kalau perubahan negatif, maka marginal utility-nya bernilai negatif. Nah, nama lain
nama lain dari hukum Gosen 1 itu the law of diminishing marginal utility. Atau mungkin kalau kalian pernah dengar juga the law of diminishing return. The law of diminishing return. Jadi kayak returnnya itu semakin berkurang malah kalau misalnya kita tambahin melewati titik jenuhnya gitu. Jadi gitu. Hukum Gosen 2 juga bilang konsumen akan cenderung membagi pengeluarannya ke berbagai macam barang supaya kebutuhannya terpenuhi secara seimbang. Jadi simpelnya MU adalah turunan pertama TU. Nah, tapi misalnya nih, oke deh, ya sudah deh, aku mau mengkonsumsi sampai titik optimum ini aja. Gimana sih cara kita mendapatkan titik optimum ini kalau misalnya beneran ada misalnya ini TU sama dengan 3X 3Q kuadrat tambah 4. Ini aku bisa konsumsi maksimumnya itu di mana? Kalian ingat lagi waktu itu aku pernah bilang kalau waktu di mana ya? Kalau aku bilang ya. Nah, ini yang dipajak maksimum tuh kan. Supaya bisa mendapatkan T itu max, maka aku harus buat T aksenya itu sama dengan 0, gitu kan. Bukan T-nya max sih. Ininya max. T besarnya max gitu. Nah, kalau misalnya kamu mau buat TU-nya max, maka kamu buat aja TU Watson atau turunan pertama dari TU ini sama dengan 0. Atau simpelnya MU, TU Watson kan nama lainnya MU, ini 0. Jadi kalau misalnya ini kamu turunin, ini 6Q, ini sama dengan 0, berarti ini tuh maksimum di saat Q itu sama dengan 0. Begitu ya. Oh sorry, TU ini harusnya begini, negatif 3 Q kuadrat. Bukan Q, karena kalau misalnya positif nanti dia naik terus gini. Set gitu. Tapi kalau misalnya ini kan, kalau misalnya persamaan kuadrat kan kalau misalnya dia A-nya positif kan begini kan dia bentuknya kan. Dia nanti mungkin mulai dari nol kan di sini kan, set set gitu. Dia nanti naik terus. Kan nggak mungkin nih kalau misalnya total utility itu naik terus kan yang benar itu kan begini. Mungkin dia begini sampai titik tertentu gitu, set gitu. Nanti baru turun gitu kan gitu kan. Sini gitu kira-kira titik optimumnya. Nah, jadi gitu. Jadi harusnya ini negatif. Jadi nanti kalian turunin aja, kalian dapat Q-nya berapa, Q-nya ini kalian masukin lagi ke dalam sini. Nanti kalian bakal dapat TU max-nya berapa. Jadi gitu. Oke, untuk teori kardinal ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada, mungkin aku pengen kasih kalian lihat grafnya aja dulu sih. Coba ya, kita buat grafnya. Misal nih, anggaplah total utility itu negatif 4x kuadrat misalnya, tambah 4x, 8x ya. Berapa? Gimana nih bentuk kurva? Oh, udah. Sangat aneh. Anggaplah ini 4, lalu ini plus 16. Masih kurang. Ini aku mau tes deh, cuman cari yang bagus yang mana. Ini aku ubah jadi 16. Itu dia.
Oke, anggap gini. Ini sudah lumayan bagus nih kurvanya. Nah, jadi gini. Kita lihatnya dari sini aja deh ya. Dari kalau misalnya saat Q itu 0. Nah, saat Q 0, dia pasti naik begini kurvanya. Ini total utility-nya tuh dia naik begini. Nah, mungkin nggak begini bentuknya, tapi kurang lebih begini. Dia naik gitu. Tapi saat sudah mencapai titik optimumnya, dia sudah enek, dia sudah capek makan, dia malah berkurang nih. Set gitu. Nah, sampai akhirnya dia bahkan total utility-nya bisa negatif kalau kalian lanjut makan. Jadi sampai barang itu nggak berguna banget kalau misalnya saking banyaknya kalian punya gitu. Malah jadi hama gitu. Kalau misalnya sudah total utility-nya negatif. Apa contohnya? Rumput di depan rumah. Rumput di depan rumah kalau misalnya nggak ada ya nggak ada total utility. Tapi kalau misalnya bertambah mungkin oke jadi indah rumah jadi hijau, rumput hijau. Habis itu mungkin ini sudah hijaunya pas, tingginya pas gitu kan. Tapi karena dia kelebatan, lama-lama makin turun, makin turun, makin turun, sampai akhirnya jadi semak-semak belukar. Semak-semak belukar jadinya banyak habitat di sana. Banyak hewan-hewan mungkin tinggal sana, jadi banyak tupai, banyak monyet gitu di sana. Jadinya mengganggu kalian gitu, dan total utility-nya sampai jadi negatif. Jadi itu, kalau kalian bayangin pakai konteks gitu. Nah, sekarang ini, coba turunan dari persamaan ini. Ini kan TU. Kita cari TU aksennya atau MU. Persamaan dari MU-nya berapa? Ini kalian turunin, nanti hasilnya itu negatif X tambah 8. Jadi gitu. Nah, jadi nanti begini marginal utility-nya. Dia berkurang terus sebenarnya. Awal aja tinggi kan di sini, tapi lama-lama dia makin berkurang gitu. Karena total utility-nya itu makin berkurang nantinya di sini. Nah, kalian coba lihat nih. Aku bilang tadi kalau misalnya MU-nya itu sama dengan 0, maka dia TU-nya maksimum kan. Ini kalau misalnya ini supaya Y-nya 0, berarti X-nya harus 8 nih. Atau Q-nya harus 8 nih. Q-nya 8 di sini, oke. Nah, di sini coba kalian lihat, dia maksimalnya di mana? Oh, dia maksimalnya di 8,36. Di 8 juga nih. Berarti terbukti dong omongan aku tadi. Dia maksimalnya kalau misalnya MU itu sama dengan 0. Atau TU aksen itu sama dengan 0. Jadi gitu. Nah, kalau misalnya dia sudah MU-nya di bawah 0 atau sampai negatif, negatif di bawah sini, artinya dia sudah mulai menurun nih. Mulai kayak roller coaster nih, nurun gitu. Jadi gitu. Oke, aman artinya ada yang mau nanya. Oke, sekarang kita masuk ke teori ordinal. Teori ordinal itu pendekatan yang lebih kualitatif. Dia di sini tidak ada angka yang spesifik untuk kita menghitung suatu kepuasan. Tapi kita bisa membandingkan kepuasan itu. Kita bisa bandingin. Apakah lebih baik saya ambil kombinasi A, apakah saya lebih baik ambil kombinasi B, itu bisa dibandingkan. Nah, di dalam pendekatan ordinal, kita ada pakai dua macam kurva nih. Kurva indifference curve dan kurva budget line. Jadi konteksnya begini. Seseorang itu bisa membeli dua barang. Barang X dan barang Y. Supaya bisa membeli barang X dan Y, dia memiliki suatu anggaran atau budget. Dia punya money. Dan money itu bisa dia belanjakan untuk X dan Y dengan berbagai kombinasi tertentu. Jadi sekarang tinggal bagaimana dia bisa mendapatkan kepuasan yang paling maksimum dengan anggaran yang dia punya. Karena kan dia punya uang kan terbatas, tapi dia pengennya maksimum nih. Yang mana yang kasih dia kepuasan maksimum? Nah, jadi gitu. Jadi kita pertama ke indifference curve dulu. Indifference curve adalah kurva yang menggambarkan kombinasi dua jenis barang yang dikonsumsi dan menghasilkan kepuasan yang sama. Jadi coba kalian perhatikan yang I1 aja dulu, indifference curve 1. Ini kalau misalnya kalian
konsumsi di titik A, itu kepuasannya sama dengan konsumsi di titik B. Jadi bebas kalian mau pilih yang mana. Mau A atau B itu bebas sama itu. Tingkat kepuasannya. Tapi belum tentu anggarannya harus dikeluarkan sama ya, bisa aja beda. Cuman kepuasannya sama di sini. Jadi begitu, indifference curve. Ini juga sama. C juga sama nih di sini. A, B, C itu sama. Jadi gitu. Nah, tapi ada kasus yang agak unik ini. Dan ada alasannya. Ini barang X, ini barang Y. Indifference curve itu tidak mungkin bersilangan. Nah, kenapa begini? Ada yang mungkin pernah dengar nggak? Kenapa? Kalau bisa jawab, boleh jawab. Coba selfie ya. Karena dia kombinasi gak sih kok? Maksudnya gimana tuh kalau kombinasi? Itu tadi di situ ada pengertiannya tuh, kurva yang menggambarkan kombinasi dua jenis barang atau jasa yang dikonsumsi untuk menghasilkan kepuasan yang sama. Kalau kepuasannya yang sama, otomatis nggak mungkin itu dong tabrakan. Nah, benar. Jawabannya benar. Jadi ini ada prinsipnya ternyata namanya. Prinsipnya itu prinsip transitivity. Jadi gini, logikanya. Ini kita punya kepuasan A dan di sini kita punya kepuasan C. Berarti di sini kalau misalnya kita perhatiin ini anggap aja ini indifference curve 1 ya. Berarti di sini kepuasan A dan kepuasan C itu sama. Tapi sekarang kita di sini mungkin punya B. B ini kan letaknya di sebelah kanan A ya. Artinya B ini kepuasannya lebih besar daripada A. Tapi kok bisa-bisanya B itu ada di indifference curve yang sama, di indifference curve yang sama, B itu sama dengan C juga. Berarti ini ada 3 statement nih. B sama dengan C. Logikanya masuk nggak? B ini lebih dari sama dengan A. Lebih dari A. Gak ada sama dengannya. B lebih dari A, pasti. Tapi di sini katanya A itu sama dengan C dan B sama dengan C. Kalau dari dua pernyataan ini bisa dong kita ambil A sama dengan B sama dengan C. Sedangkan B itu lebih dari A. Nah ini itu tidak mungkin. Dan nama prinsip itu adalah prinsip transitivity. Jadi begitu. Benar sudah sih Sylvia. Oke. Kita ke sifat-sifat kurva indifference. Dia menurun dari kiri atas ke kanan bawah, cembung ke arah titik origin. Nah, ini dia menurun begini kan. Lalu cembung ke arah titik origin mungkin maksudnya tuh dari sini dia cembung gitu. Ini dia agak cembung gitu. Kalau cekung dia begini. Tapi kalau cembung dia begini. Jadi gitu. Kurva yang berada di sebelah kanan menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Artinya I2 ini lebih dari I1. Dan tidak saling berpotongan. Ini yang aku bilang tadi transitivity tadi. Jadi gitu. Berikutnya yang kurva kedua yang ada di prinsip ordinal itu adalah budget line atau anggaran. Konsepnya itu kalau misalnya kita punya dana 1 juta nih. Lalu ada barang X yang harganya itu misalnya 100.000. Barang Y itu 50.000. Nah, otomatis kita terbatas dong dalam menentukan oke aku mau PX-nya berapa, aku mau barang X-nya berapa, aku mau barang Y-nya berapa gitu. Ini kan terbatas gitu kan. Gak bisa tiba-tiba kita bilangnya ada aku mau 200 X-nya. Budget lu aja cuma 1 juta, kamu cuma bisa beli 10 unit, kamu mau beli 200 unit. Ini sudah gak bisa. Kita ada keterbatasan.
Jadinya dimunculkanlah yang namanya budget line. Budget line ini untuk menentukan kombinasi barang X dan Y mana saja yang membutuhkan biaya yang sama. Jadi gini, kalau ini kepuasannya yang sama, ini variance curve kepuasan sama, kalau ini itu biayanya yang sama, anggarannya sama. Jadi kalau misalnya aku gambar nih kurva ini, jangan kurvanya dia dulu, persamaannya dia dulu. Persamaannya ini 1 juta, ini kita bisa dapetin eh, barang X dikali 100.000, agak buruk. 100.000 X ditambah 50.000 Y. Dan kalau disederhanakan ini menjadi 10, enggak, 20 ya. 20 sama dengan 2X tambah Y. Jadi gitu. Tapi ini kalau disederhanain aja ya. Tapi kalau misalnya nggak disederhanain, lebih bagus sih. Supaya nanti budget line-nya nggak berubah. Nah, kalau ini digambarin budget line itu sudah pasti ini X, ini barang Y, lalu ini pasti begini bentuknya. Dia kayak kurva demand. Ini 0. Nah, sekarang kalian lihatnya gini. Dengan 1 juta, aku bisa dapat berapa banyak barang X? Aku bisa dapat maksimal 10. Dengan kondisi Y itu 0. Berarti kalau Y-nya 0, X-nya 10. Nih, 10. Lalu untuk yang Y sama. Kalau X-nya 0, aku dapat Y barangnya berapa banyak? Aku bisa dapat 20. Jadi ini 20. Nah, jadi cara menggambar budget line itu begitu. Nah, ngerti nggak cara gambar budget line? Ngerti kok. Oke. Aduh, aduh, sorry. Aku minum dulu. Oke, kita lanjut. Nah, BL, budget line ini bisa berotasi dan dapat bergeser. Gimana maksudnya dia berotasi? Rotasi itu intinya ini. Budget line yang sebelumnya begini, ini bisa begini. Budget line yang sebelumnya begini, ini bisa begini. Nah, dan ini itu mungkin kalau misalnya dia punya harga barang X atau Y itu berubah. Jadi gitu. Barang X dan Y itu bisa berubah. Contohnya nih, awalnya kan begini. Gimana kalau misalnya sekarang aku ubah harganya barang Y? Barang Y misalnya harganya sekarang jadi 200.000. Otomatis ini jadi 200.000. Nah, ini bakal berubah ini. Awalnya yang kita bisa dapat 20 barang Y, kita cuma bisa dapat 5 mentok-tok. Jadi ini jadi begini. Ini cuma 5, ini tetap 10. Jadi gitu. Tapi bisa aja nih berubah juga ini. Ini misalnya bukan 100.000, ini jadi 250.000. Anggap ini P-nya tetap tetap ini ya, tetap 50.000 ya tadi ya. Ini 250.000. Nah, dia bakal berubah ini. Tadinya Y-nya kita tetap dapat 20, tapi ini kita cuma bisa dapat 4 aja nih X-nya. Dia berotasi gitu ke dalam gitu. Jadi kayak yang sebelumnya itu ini dia ke sini, dan sebelumnya itu ini dia ke sini. Set, gitu. Nah, jadi gitu. Tapi juga berotasi itu bisa, selain itu kok berotasi juga bisa dari sini ke sini, atau misalnya dari sini ke sini gitu, lanjutin gitu bisa. Jadi berotasi itu bisa banyak. Tergantung konteks
harganya naik atau harganya turun. Tinggal kalian bayangin aja. Intinya kalau misalnya harga barang itu makin murah, kita bisa dapat kuantitasnya makin banyak. Dan dia akan berotasi ke arah luar. Kalau misalnya dia harganya berkurang. Tapi kalau misalnya dia harganya bertambah, dia bisa dapat barang yang lebih sedikit, dia berotasi ke dalam. Ini kalau price-nya naik. Jadi gitu. Kalau pergeseran, ini cuma mungkin kalau pertama, proporsi dari kenaikan harga barang X dan harga barang Y itu sama. Sama-sama naik 50%, sama-sama naik 100% gitu. Atau kalau misalnya budgetnya bertambah. Budget kita bertambah. Kalau budget kita bertambah, otomatis dia bakal berubahnya gini. Set gitu. Tapi kalau misalnya budget kita berkurang, dia jadinya makin dikit ke dalam. Jadi gitu. Nah, dari dua kurva itu, keseimbangan di kepuasan dan keseimbangan di budget, kita bisa mendapatkan suatu titik optimum sebenarnya. Titik optimum itu bisa dicapai kalau budget line dan indifference curve itu saling bersinggungan. Ingat bersinggungan ya, bersinggungan tuh dia cuman begini. Set, nyentuh dikit ya di sini, cuman nyentuh di satu titik. Tapi kalau berpotongan dia mungkin begini. Mungkin di sini dan sini ini berpotongan. Ini enggak. Yang benar tuh ini. Dan simpelnya gitu, tapi nanti ada hitungannya. Hitungannya nanti di sini. Mungkin hitungannya besok ya, karena waktunya kurang ini, mepet. Jadi gitu. Itu untuk perilaku konsumen. Nah, sekarang dari sini, dari keseimbangan konsumen ini ternyata bisa diturunkan lagi ke berbagai grafik-grafik. Ini hafalan. Jadi gini, kurva pendapatan atau budget line ini kan bisa berubah-ubah nih tergantung pendapatannya. Misalnya ini awalnya begini, habis itu awalnya berikutnya begini, habis itu berikutnya lagi begini. Dan itu budget apa indifference curve-nya bakal ikut berubah itu. Dan tapi mereka nanti bersinggungan di satu titik, bersinggungan di satu titik lagi. Titik-titik itu bisa dihubungkan dan itu menjadi income consumption curve. Jadi kurva yang menghubungkan perubahan keseimbangan konsumen akibat terjadi perubahan pendapatan. Jadi dia menganalisa jika pendapatan kita berubah, maka kita bisa mengkonsumsi barang itu di titik mana saja dengan pendapatan yang berubah-ubah gitu. Tapi dengan kepuasan yang maksimum juga gitu. Jadi begitu. Income berubah-berubah tapi kepuasan tetap maksimum. Itu di sepanjang garis ICC atau income consumption curve. Dan income consumption curve ini bisa diturunkan menjadi kurva angel namanya. Kurva angel ini di berbagai tingkat pendapatan atau budget, kita bisa mendapatkan jumlah barangnya itu seberapa banyak. Jadi ini kurva angel adalah kurva yang menggambarkan kombinasi pendapatan dan permintaan suatu barang. Jadi gitu. Nah, kalau ada juga yang namanya price consumption curve. Kalau yang tadi income, yang ini price. Jadi yang ini, yang budget lainnya itu dia dipengaruhi oleh price, bukan income lagi. Jadi dia bukan bergeser, dia berotasi. Dia berotasi sama membentuk indifference curve yang berbeda-beda juga. Nanti bisa dihubungin titik-titik hubungnya, titik-titik singgungnya, dan terbentuklah price consumption curve. Jadi price consumption curve itu menghubungkan perubahan keseimbangan konsumen akibat terjadi perubahan harga. Kalau diturunkan akan menjadi kurva permintaan individu. Kurva permintaan biasa aja, biasa. Jadi gitu. Ada yang mau bertanya tentang perilaku konsumen? Oke.
Mungkin sekilas boleh deh yang ini. Perilaku produsen. Kalau perilaku produsen ini kebalikan dari konsumen. Kalau produsen itu dia pengen melakukan produksi yang seefisien mungkin. Dia pengen laba yang maksimum. Dan analisanya itu bisa menggunakan dua cara. Yang pertama yang menggunakan satu variabel, yang kedua dua variabel. Kalau satu variabel yang dia pakai untuk menghitung itu tenaga kerja atau labor. Karena biasanya tenaga kerja ini merupakan faktor produksi yang paling besar dan paling mahal, paling butuh biaya banyak. Nah ini. Ini kalau misal ini sama dengan the law of diminishing return. Jadi, kalau misalnya tenaga kerja itu kita tambahin terus, dia bakal lama-lama naik, tapi makin pelan nanti naiknya. Lalu dia mencapai titik optimum di saat marginal productionnya ini P itu productionnya, ini total production, artinya total productionnya itu bakal naik terus, tapi makin lama, makin pelan, mencapai titik optimum di saat MP sama dengan 0 dan dia titik puncak dan lama-lama turun karena marginal productionnya negatif. Jadi gitu. Sama kayak yang ini sih, the law of diminishing return, simpelnya gitu sih, sama yang kayak aku jelasin pakai GeoGebra tadi. Mirip. Sedangkan kalau produksi dengan dua variabel, sama juga dengan yang ordinal tadi, dengan indifference curve, dengan budget line, tapi beda nama dong. Kalau yang tadi barang X dan Y, kalau di sini ini labor dan capital. Dan pengganti dari indifference curve itu isoquant, ciri-ciri sama. Pengganti budget line itu isocos. Jadi gitu. Nanti ada keseimbangan juga. Jadi gitu aja untuk perilaku konsumen dan produsen. Produsen sama kok dengan konsumen, cuma beda nama doang. Tinggal kalian hafal-hafal aja nama-namanya itu. Oke, ada yang mau nanya kira-kira? Oke, nggak ada. Besok kita bakal benar-benar langsung bahas hitungan ya. Aku kira hari ini bisa hitungan. Ternyata besok deh baru hitungan. Terus kita belajar hitungan. Habis hitungan aku bakal ngejelasin tentang struktur pasar. Ada jenis-jenis pasar itu. Yang empat jenis. Habis itu kita bakal masuk ke hitungan yang di pendapatan nasional. Lalu kita ke konsumsi ini dulu, baru nanti ke indeks harga dan inflasi, uang, kebijakan moneter dan fiskal. Nah, itu aja sih. Sama ISLM mungkin yang akhir-akhir. Oke, begitu. ISLM tuh apa kok? ISLM tuh kondisi keseimbangan antara suku bunga dan pendapatan negara di pasar uang dan pasar barang. IS itu pasar barang, LM itu pasar uang. Jadi kita mau mencari keseimbangannya di mana? Ini umpamanya keseimbangan ekonomi di jangka pendek. Pencetusnya Keynes. Gitu. Biasa orang suka mainin kurva di sini. Makanya menurut aku itu pentingnya untuk dibahas. Kalian ada yang sudah belajar ISLM belum? Ngomong-ngomong. Kayak pernah dengar, cuman kayak lupa-lupa ingat gitu kok. Hmm.
Nggak apa-apa. Semoga bisa lumayan dalam untuk kita pelajarin. Semoga, Be. Materi hari ini gitu Be sih. Oke. Gitu Be pelajaran hari ini. Thank you semua. Thank you kok. Ya. Kamsahamnida ko. Boleh Hmm. nanya nggak kok? Ya, apa Nando? Ini kan materi hitungan masih banyak nggak sih kok? Lumayan banyak. Nah, kira-kira itu kita sempat deh kok dalam sisa berapa meeting kita nih kok? Sempat selesaiin semua ya? Berarti. Masih panjang nih sih. 1 minggu aku malah bingung kayak mana aku isi materinya justru. Hmm. Iya. Ini walaupun banyak, cuman kayaknya ya kebanyakan tuh aku lebih ke arah kasih rumus, habis itu latihan, habis itu sih kalau misalnya ada yang mau nanya lagi, nanya boleh. Mungkin kalau dari target aku itu seminggu sudah selesai banyak sih itu. Udah selesai semua kayak seminggu materi kita. Jadi sisanya tinggal kita latsol gitu ya kok? Latihan soal yang TSM, soal OSK gitu-gituan. Oke, boleh kok. Sih. Thank you kok. Ya,